Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita jalan lagi ke tempat barang rongsokan. Nah, kita mau cari kipas angin lagi karena konten kita itu menyelesaikan semua masalah kasus-kasus kipas angin. Nah, ini kita jumpa dengan orang juga yang mencari barang rongsokan seperti ini. Pastinya mereka juga untuk diperbaiki. Nah, lalu kita bertanya ke mereka, kira-kira dasar apa mereka memilih barang dari rongsokan ini. Ibarat membeli barang atau mobil bekas. Tetapi kalau ini barangnya memang sebenarnya sudah dibuang oleh pemakai ataupun dari bengkel-bengkel servisan. Nah, jadi hasil bincang-bincang kita dengan para dua orang teknisi ini, mereka mencari barang rongsokan ini yang kira-kira bisa diperbaiki. Jadi mereka pilih dulu di tempat, lalu nanti mereka mentargetkan untuk apakah bisa diperbaiki atau kira-kira nanti terlalu besar biayanya. Kalau saya dasar pemilihan barang elektronik seperti ini karena ini untuk membuat konten supaya berbagi ilmu dan informasi, saya pilih yang bersih walaupun tidak hidup ataupun macet. Saya coba mencari kasusnya melalui tahapan seperti pada video-video sebelumnya. Kita ukur tidak ada gejala naiknya jarum apometer. Nah, saya menyimpulkan bahwa yang rusak dari kipas angin ini adalah thermal fuse. Jadi ketemu thermal fuse. Nah, jadi ketika kita ukur, nah mungkin supaya Anda bisa memahami tentang kipas angin, ada beberapa video saya berkaitan dengan langkah-langkah pemeriksaan dari kerusakan kipas angin. Nah, ini karena sudah ketemu, karena memang fokus konten ini adalah pada thermal fuse, maka kita kebetulan dapat kipas angin yang masalahnya adalah putus thermal fuse. Nah, ini kita ukur, Anda lihat. Maka cocok sekali saya bahas di sini. Penyebab thermal fuse putus adalah karena overheat, artinya kipas angin sempat macet ataupun dipakai berhari-hari tanpa dimatikan dalam ruangan yang suhunya panas. Maka suhu ruangan dalam dinamo kipas angin itu melebihi dari 138 derajat sesuai yang tertulis pada spek thermal fuse. Nah, jadi saran saya jangan sekali-sekali kipas angin itu sampai macet. Nah, lalu langsung kita ganti. Nah, ini harganya cuman kalau nggak salah saya 5.000. Saya nggak tahu kekuatannya ini kalau original dengan belian dari toko-toko. Mudah-mudahan saja ini awet. Nah, tapi sebelum kita ganti, kita juga periksa kabel-kabel yang lain seperti pada video sebelumnya. Jadi video saya untuk urusan kipas angin ini satu ke satu itu saling terhubung. Kemudian setelah kita ganti thermal fuse, kita pasang lagi semua kabel-kabelnya, kita rapikan. Nah, kebetulan ini saya karena bukan tempat servis, maka saya kekurangan isolator anti panas. Lalu saya pakai yang sudah ada, sehingga inti dari sini adalah kita harus merapikan kabel itu, lalu kita kunci pada bagian akhirnya supaya tidak lepas dan putus. Nah, ini bagian yang terus ada kasusnya di sebuah kipas angin, yaitu penyebab dari macetnya kipas angin kita. Nah, itu pada
kertasnya itu kita kasih pelumas supaya basah. Kalau perlu dicampur dengan gemu, ataupun saya lihat bisa kita kasih CO, minyak oli CO, supaya bagian itu basah, sehingga as dan busing itu bisa licin. Nah, hasil dari kerja kita setelah kita ganti thermal fuse, nah kipas angin kita sudah bisa menyala berputar kembali. Jadi sangat simple dan sederhana cara perbaikan kipas angin yang thermal fuse-nya rusak. Nah, jadi begitulah kira-kira cara kita mengganti thermal fuse yang putus. Nah, ini hasilnya lagi kita tes dengan bilah atau baling-baling. Mudah-mudahan bisa tahan. Karena daya beban pada saat ada putaran, ada kipas, ada baling-balingnya dengan tanpa kipas atau baling-balingnya itu berbeda. Jadi kita uji supaya kita tahu apakah kipas angin ini panas kalau sudah dipakai lama. Demikianlah sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dari sharing ilmu tentang kipas angin yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.